Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kepada sahabat kami kita semua yang alhamdulillah pada sore hari yang ditemani dengan turunnya rahmat Allah, Ustaz, hujan. Bila kita berdoa, Allahumma sholli wa sallim. Semoga rahmat yang turun ini menjadi hal yang baik bagi kita semua di sore hari ini. Dan seperti biasa, sekarang alhamdulillah sudah memasuki awal bulan baru, yaitu bulan November di tahun 2024. Dan seperti biasa kita mengadakan kajian rutin setiap pekan 1, 2, dan 3. Dan ini untuk sahabat teman-teman semua, ada air minum ya di sebelah kanan kita, nanti mungkin kita boleh keluar jadi ambil. Dan juga ada permen insya Allah ya untuk menemani setelah selesainya kajian yang akan kita langsungkan beberapa saat kemudian. Kita juga kita doakan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita yang mungkin hari ini sedang mengalami musibah atau kesulitan. Kita doakan agar segera diberikan solusi yang terbaik oleh Allah, diberikan kesehatan, yang sedang sakit diangkat penyakitnya dan tidak diberikan penyakit setelahnya. Kemudian kita doakan yang baik-baik agar doa itu kembali kepada kita semua, insya Allah. Dan juga terima kasih kepada para sahabat-sahabat termasuk yang telah support ya, para muslimin yang ada di sini yang rutin memberikan support kepada kita, kemudian juga para teman-teman yang lain yang rutin juga memberikan support untuk kegiatan operasional kajian Taman Surga. Semoga Allah membalas dengan beribu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini kita di tengah cuaca yang syahdu ini, ya, sambil juga menunggu teman-teman yang lain sedang dalam perjalanan. Alhamdulillah sudah beberapa mulai hadir sore hari ini. Kita akan membahas tema yang mungkin sering kita lupakan, yaitu manajemen waktu. Di mana kita mungkin sibuk dengan mengejar dunia kita, sehingga akhirnya kita lalai dari kewajiban yang seharusnya kita laksanakan lebih utama ya, yaitu ibadah. Karena kita memang diciptakan untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak banyak apa lagi. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita semua, yaitu Ustaz Didik Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala yang akan memberikan materi di sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana Ustaz? Alhamdulillah Keren ya. Ya akibat belajar nahu nih. Masya Allah. Oh iya, sebelum dimulai kan Anda juga mau informasi untuk teman-teman juga mungkin yang pengen belajar nahu. Alhamdulillah sudah ada ya di YouTube-nya di YouTube Taman Surga. Sudah ada di YouTube Taman Surga. Sudah ada 3 seri tadi ya. Sudah ada 3 periode. Jadi bisa diikuti dari awal. Nah, itu langsung gurunya Ustaz Didik Gelar Permana. Jadi lumayan kan sudah bisa tema hal itu sudah alhamdulillah. Baik Ustaz, sore hari ini temanya luar biasa Ustaz. Di tengah turunnya rahmat Allah kita belajar sesuatu yang sering kita lupakan, yaitu waktu kan. Tanpa terasa waktu ini kan bergulir, sekarang terasa lebih cepat kan ya. Kan kabarnya kan setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari. Nah mungkin ini juga harus kita antisipasi dengan memanage waktu yang betul di akhir-akhir waktu seperti ini Ustaz. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah,
Kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu majelis di antara majelis taman surga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Dan yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah hilaful dzikri, yaitu majelis-majelis. Berkaitan dengan tema kita, apa namanya? Manajemen waktu, Ustaz. Manajemen waktu, pengaturan waktu. Waktu ini memang sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat berharga. Oleh karenanya kita dapati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beberapa kali bersumpah dengan waktu. Contohnya misalkan di surat Al-Asr, Allah berfirman, wal 'asr. Apa artinya wal 'asr? Demi waktu asar. Ya, ada dua penafsiran. Ada demi waktu, demi masa secara umum, ada penafsirannya juga demi waktu Asar masuk. asar. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia untuk masanya merugi. Kebanyakan manusia itu mereka gagal dalam memanage waktu mereka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kebenaran. Lebih rinci lagi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faqr." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, tidak bisa memanage dua nikmat itu, yaitu nikmat kesehatan, kemudian yang kedua nikmat waktu kosong. Jadi mengenai manajemen waktu ini memang sudah Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti. Demikian juga Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Iltanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Yang pertama, Nabi SAW menjelaskan syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda. Anda lihat di sini muda semua. Kita juga muda, saudara. Di bawah 50 tahun. Di bawah 40 tahun masih muda. Baik, Pak. Ya. Memang Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa masa muda ini masa yang spesial. Syababaka qabla haramik. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ghinaka qabla fakrik. Manfaatkan kekayaanmu, manfaatkan masa kayamu sebelum tiba masa kefakiran. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Kemudian yang kelima kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Hakami kenapa hal ini perlu kita perhatikan 5 hal ini. Kata beliau, biasanya orang yang gagal memanfaatkan 5 hal ini, dia akan gagal. Anda ulangi, siapa yang gagal memanfaatkan 5 hal ini,
dia akan gagal. Yang pertama tadi apa? Manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Masa muda sebelum masa tua. Yang tidak bisa menghafal juz amma di masa muda, usia 10, belasan, 20, 30, 40, kira-kira bisa nggak ngapal di usia 70? Agak sulit, sangat sulit. Sangat sulit ya. Ya, jadi kalau sudah lewat 5 masa ini kemungkinan suksesnya kecil. Yang pertama, syababata qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi kalau mau menghafal, manfaatkan di masa muda. Mau produktif, menulis, manfaatkan masa muda. Mau produktif mencari peluang bisnis, manfaatkan masa muda. Ya, karena kalau sudah terlewat masa muda, biasanya masa tua sudah. Ya. Masa tua ini banyak uzurnya. Ya, ini antum masya Allah naik ke masjid ini, naik berapa tangga tadi kira-kira? Wah, lumayan Dihitung nggak tadi tangganya? enggak ada. Cuma lumayan ini asam urat jadi itu. Ya, kira-kira kalau kita usianya 70 tahun, kira-kira bisa nggak? Ya mungkin sangat memakan waktu yang lama. Sangat memakan waktu. Jadi sulit. Mungkin kalau eskalatornya nggak jalan, mending belanja aja pulang lagi. Iya. Jadi nggak jadi itu. Jadi nggak jadi. Karena memang masa muda ini luar biasa. Ya, beda dengan masa tua. Mau ngaji, mikir-mikir, aduh nyeri cangkeng. Ya. Hujan, ya. Kehujanan dikit langsung Pusing. ya, pusing. Kalau saya lapar, ya. Kalau saya lapar. Kalau Hujan dikit kalau lapar. saya lapar. Ya. Jadi masa tua itu memang banyak uzurnya. Ya. Maka manfaatkan masa muda kita untuk ikut kajian. Ya. Ini Anda lihat mudah-mudahan. Sebelum datang masa tua. Ya. Karena kalau sudah masa tua biasanya banyak uzurnya. Ya, belum lagi tingkat egonya biasanya lebih tinggi kalau sudah tua. Ya, apalagi yang menyampaikannya mungkin seusia anak. Masih muda, lebih muda. Seusia jeung incu anak, nah gitu ya. Jadi terkadang semakin tinggi biasanya egonya semakin tinggi. Maka kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Kemudian yang kedua tadi apa? Wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakit. Ya. Orang kalau sudah tergantung dengan alat, biasanya jangankan untuk nambah hafalan, jangankan untuk nambah ilmu dengan datang ke kajian, ya, dia masih bisa hidup pun sudah bersyukur. Ya, orang masih harus pakai oksigen terus ya. Apalagi biasanya alat banyak tuh, ada alat bantu, ya. Ya, jadi kalau orang sudah banyak yang dipasang di tubuh, itu sudah tidak terlalu memikirkan saya harus nambah ini nambah. Maka manfaatkan sebelum datang masa itu. Ya. Dan di Masjid Nabawi ada syekh namanya Syekh Rusyaidan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa hadir di kajian beliau ya, Syekh Rusyaidan. Itu beliau memiliki komitmen yang luar biasa. Kalau mau daftar ke kajian beliau, harus siap datang full, tidak boleh pernah goin. Gak ada istilahnya goin. Izin boleh, tapi kalau memang sudah benar-benar luar biasa, misalkan sakit dirawat, itu pun ada konsekuensinya. Dia harus menerima setoran teman-temannya dari pagi sampai malam kalau sudah izin. Demikian juga ada Syekh Sarhan yang suka ke Indonesia ya.
kadang suka ke Bogor, ke Jakarta. Ya, demikian juga beliau. Ya, antum kalau belajar sama anak boleh, tapi ya harus ikut sampai akhir. Kenapa? Karena ada sebagian orang dia hanya kajian itu coba-coba. Ya, misalkan pelajaran bahasa Arab, contohnya bahasa Arab. Ya, pertemuan 1 hadir, pertemuan 2 hadir. Kemudian marfu'at hadir. Kesini Lama-lama hilang. lama-lama hilang. Hadir lagi kapan? Pas akhir penutupan. Ujian. Pas akhir datang, alhamdulillah beres saya. Masya Allah. Padahal datangnya kapan? Awal dan Akhir. Ya. Padahal banyak hal yang dia tidak dapatkan. Maka komitmen kita dengan memanfaatkan masa sehat ini luar biasa penting. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu, masa cukupmu sebelum datang masa kefakiranmu. Ya. Kalau ada kesempatan kita melaksanakan haji dengan waktu yang cepat, setahun misalkan, ya. Atau yang plusnya 5 tahun, manfaatkan. Ya. Atau misalkan saya mah uangnya hanya cukup untuk haji biasa, apa manfaatkan. Demikian juga umroh. Ada yang sudah punya kesempatan umroh, manfaatkan. Jangan sampai nanti ketika sudah tua baru kepikiran, aduh, kayaknya enak nih umroh sekarang. Kepikirannya kapan? Pas sudah pensiun, sulit rasanya ya. Biasanya orang produktif itu kapan? Ketika masih kerja, ya penghasilan masih kuat. Jadi dia nantikan ketika pensiun, pas pensiun, gening itu cukup. Iya. Keburu habis semuanya. Akhirnya gak jadi. Dan semua hal yang berkaitan dengan kekayaan lakukan kalau bisa. Sedekah, ya. Selagi masih ada kesempatan sedekah, wakaf. Ya. Wakaf ini merupakan kebaikan paling panjang waktunya. Ya, kalau bisa kita beli satu mushaf saja, taruh di masjid, luar biasa. Ya, kalau sekarang mungkin mushaf ini udah agak jarang dibaca, Pak. Ya, sekarang itu orang mushaf biasa pakai gadget. Maka kalau bisa kita bikin wakaf mushaf elektronik. Ya, yang di sana fiturnya mungkin lebih bagus, lebih menarik. Karena orang sekarang udah lebih milih ini. Ya, dan Anda pernah lihat satu video bapak-bapak lagi semuanya baca Quran, tapi pakai handphone. Di depannya ada mushaf. Ya, lebih milih pakai handphone. Ya. Maka wahina qabla faqr. Manfaatkan masa kaya kita sebelum masa fakir. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa faragha qabla syughli. Manfaatkan masa luang sebelum tiba masa sibuk. Ya, dan masa luang ini beda-beda ya. Ada yang punya masa luangnya cuma hari Ahad saja, manfaatkan. Ya, ada hanya hari Sabtu saja seperti ini, Sabtu Ahad. Ya, banyak di antara orang-orang Indonesia di zaman sekarang Sabtu Ahad libur. Maka manfaatkan, hadir kajian sepekan sekali, ya, atau ya mungkin ikut pelajaran daurah apa. Maka ya manfaatkan waktu luang sebelum tiba masa sibuk. Ya. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, manfaatkan masa hidupmu sebelum meninggal. Jadi kalau kita memiliki 5 hal ini, melewati 5 hal ini, siap-siap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian itu akan ditanya tentang nikmat yang telah kalian dapat. Ya. Allah berfirman di surat Maryam, Allah mengatakan wa namuddu lahum ya wa na'uddu lahum yaumal qiyamati madda.
Ingat ketika kami akan hitung sedetail-detailnya tentang apa yang ada pada mereka. Ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Dhahhak rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan perhitungan itu adalah nafas-nafas kita. Bayangkan kita akan diaudit bahkan berkaitan dengan nafas. Kira-kira Kang Beni sudah berapa kali nafas? Wah, nggak kehitung kan dari mulai lahir. Tidak terhitung kan? Tidak terhitung. Kalau sehari kira-kira berapa? Ya, nggak kehitung juga. 1 menit. Oh, apa nafasan? Nafas. Lebih nafas. Maksudnya sekali nafas? Ya. Kurang. 1 menit kira-kira berapa nafas? Wah, banyak yang bisa puluhan mungkin ya, ratusan bahkan ya. Gak pernah dites ya? Ada kalau udah naik tangga kan? Ya. Kan ngos-ngosan naik tangga. Oh, lebih betul. cepat. Ya. Bayangkan kita akan diaudit berdasarkan jumlah nafas menurut tafsiran Al-Dhahhak. Allahu musta'an. Kalau hasilnya hasilnya apa bahasa? Minim apa? Minim atau minus? Ya, minus. Siap-siap. Boleh. Ya, siap-siap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sia-siakan dari kehidupan ini. Maka jangan dikira ketika kita santai-santai, kan kita inginnya tuh hidup itu santai-santai, tiduran, bangun tidur scrolling gitu ya. Kaum rebahan gitu. Ya, Kaum rebahan. santai. Itu jangan dikira nanti tidak akan ditanya. Lihat bagaimana tafsiran Al-Dhahhak fi adadil anfas, dengan jumlah nafas mereka. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya sejatinya engkau itu adalah hari-hari saja. Idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk, jika hilang sebagian harimu, hilang sebagian dirimu. Jadi kita ini hanya kumpulan hari saja. Ya. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab Tafsir Afkar, beliau pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin waradat syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Tidak pernah saya menyesal melebihi penyesalan ketika ada satu hari yang di hari itu matahari terbenam, umur berkurang, tapi amalan tidak bertambah. Ya, ini penyesalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Usianya bertambah, atau lebih tepatnya berkurang ya. Angka usianya bertambah, umurnya berkurang. Sementara amalannya masih seperti itu saja. Maka kata beliau, tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada penyesalan. Ya, demikian juga Al-Hasan rahimahullah ta'ala beliau juga pernah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum khirsan ala darahibikum wa dananirikum. Sesungguhnya saya pernah mendapati orang-orang yang mereka itu lebih semangat menjaga waktu, melebihi semangat kalian menjaga emas dan perak. Ya, kita lihat bagaimana semangatnya orang mencari emas, perak, dan anak-anaknya. Rupiah, dolar, apa lagi? Real. Ya. Terus bahkan sekarang ada apa tuh? Kripto tuh. Oh iya, uang imoni, ya, uang digital. Kita lihat, Masya Allah, kita lihat kalau terutama yang hidup di Jabodetabek, itu habis subuh, ya, jalanan sudah full. Ya, demikian juga kita lihat mungkin tol Bogor Sukabumi, itu habis subuh sudah ramai. Iya. Terutama orang-orang yang kerja jadi
Jakarta, yang tinggal di Sukabumi, Bogor, itu subhanallah dari surga. Ya. Maka kata Hasan, kami mendapati orang-orang yang semangat mereka terhadap waktu lebih dari semangat mereka kepada harta, emas dan perak. Kalau bahasa kitanya rupiah, dolar, real dan semisalnya. Jadi semangat menjaga waktu mereka lebih besar, lebih dahsyat daripada hanya sekedar semangat menjaga harta. Oleh karenanya Nabi SAW mengenai hal ini sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum bergerak sudah ditanya. Menunjukkan ini pertanyaan ini sangat penting sekali. Menunjukkan orang ini tidak punya kesempatan untuk mengelak. Sebelum bergerak dia sudah ditanya. Dan ditafsirkan oleh sebagian ulama, maksudnya dia akan ditanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hanya berdua, tidak ada penerjemah. Ya. Dan ini semuanya akan kita lewati. Ya. Kata Nabi SAW, ya, akan tiba masa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara kita dengan Allah satu penerjemah pun. Di antara pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan 5 hal ini. Yang pertama, an-umrihi fi ma'afna, tentang usianya untuk apa dihabiskan. Ya. Jangan dikira usia kita ini tidak akan diperhitungkan, akan diperhitungkan. Ya. Oleh karenanya yang sudah lewat 20 tahun segera, yang sudah lewat 30 tahun segera, yang sudah lewat 40 tahun segera. Ya, apalagi kita sudah lewat 40 tahun ya. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kesempatan usia bagi kalian? Ya. Bukankah kami telah memberikan kesempatan usia bagi kalian sehingga kalian bisa mengambil pelajaran di waktu itu? Sebagian ulama menafsirkan 40 tahun. Jadi kalau sudah lewat 40 tahun nggak ada alasan lagi nggak bertobat. Sebagian ulama menafsirkan 60 tahun. Kalau sudah lewat 60 tahun nggak ada alasan lagi tidak bertobat. Ya. Maka yang pertama kata Nabi tentang usia. Yang kedua, wa'an syabatihi fi ma'aflah, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Pertanyaannya, kenapa kok masa muda dikhususkan setelah penyebutan usia? Ya, bisa ditanya? Oh, siap. Ya, siapkan dulu jawabannya ya. Kenapa masa muda dikhususkan penyebutannya setelah usia secara umum? Ya. Kemudian wa malihi min aina tasabab wa fi ma anfaq. Tentang hartanya ditanya 2 hal. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Kemudian yang terakhir wa an ilmihi madza amil. Dan tentang ilmunya bagaimana dia amalkan. 5 pertanyaan kita tidak akan bisa bergerak dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita telah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Baru. Baik. Mau dijawab dulu? Sudah tanya dulu ya. Boleh. Tadi pertanyaannya adalah kenapa disangkut pautkan dengan jumlah angka ya? Masa muda itu ya? Ya, masa muda kenapa dikhususkan dari seluruh usia? Oh, oke. Mungkin ada yang bisa menjawab di sini. Akan mendapatkan set. Kita punya satu buku bagus banget. Ada? Hah? Ada? Ada? Dari mana? Mungkin yang awak juga boleh kan ya? Boleh. Silakan awak juga boleh untuk menjawab via 0816
1370 apa yang sudah disebutkan oleh kita. Mungkin sampai dulu kan. Ada yang menjawab belum? Belum ya? Tawarin semua tawarin kan. Sama berarti dong sama yang pembawa acaranya. Baik, itu juga belum ya? Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya waktu kita ini bermanfaat? Bagaimana caranya supaya kita bisa memanage waktu? Ini tujuan inti daripada kajian kita. Ya. Yang pertama, cari keberkahan waktu. Ya, cari keberkahan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya waktu kita berkah. Ya. Bagaimana caranya? Jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Orang kalau sudah berkah waktunya, pekerjaan yang harusnya dikerjakan 2 pekan oleh orang lain, kita kerjakan 1 hari selesai. Ya. Orang kalau sudah berkah waktunya, Al-Quran yang mungkin orang bisa hatam sampai berbulan-bulan, dia bisa hatamkan hanya dengan 1 pekan. Berkah waktu. Maka bagaimana supaya waktu kita berkah? Jaga ketakwaan kita. Ya, takwa yang mungkin orang sekarang sudah kurang sensitif ya, mendengar kata takwa. Sudah saking seringnya mereka mendengar kata takwa sehingga sensitivitasnya menjadi berkurang. Takwa. Jadi seolah jadi hal yang remeh. Padahal takwa ini modal kita di antara takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, dan takwa sebagaimana disebut oleh Taufik Habib, yaitu kita beramal dengan ilmu, ya, beramal dengan cahaya dari Allah, dilandasi dengan keikhlasan dalam rangka mengharap surga Allah. Itu takwa. Sebaliknya kita meninggalkan maksiat dari Allah, maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah dalam rangka menghindar dari neraka Allah. Itu takwa. Ya. Maka kalau kita sudah bisa merealisasikan takwa, lihat keberkahan waktu kita. Contoh saja, ketika bangun pagi, jangan sampai kita terlambat sholat subuh. Ya, ada orang yang angkat barbel 30 kilo, angkat kelopak mata berapa beratnya? 2 on kan? Ya 2 on. Kurang lebih 2 on. Ya 2 on atau kurang gitu ya. Kurang. Dia angkat gak kuat ya. Subhanallah. Bahkan 30 kilo dia angkat. Ya, maka ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa na'im thalatha uqad. Syaitan mengikat di tengkuk salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Dan ini terjadi pada kita. Yang beribu makana kulli uqdatin 'alaika lailun tawil farqud. Sambil mengikat itu, syaitan mengatakan, malammu masih panjang, tidur lagi. Ya. Jadi pas dia bangun misalkan subuh sekarang jam berapa? Sekarang jam 4 lebih 7 ya? Lebih 10 ya, cepat. Misalkan dia bangun jam 4. 10 menit lagi, lebar. Tambah lagi ya? Tambah lagi ya. Ya. Dan pas bangunnya 4:03, 7 menit lagi. Tanggung. Tambah lagi. Bangun-bangun 70 menit kemudian. Bukan 7 menit kemudian, tapi 70 menit kemudian. Ya, subhanallah. Maka yang seperti ini akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, kata Nabi SAW, ya, kalau dia bangun ya, tepat waktu,
Ya, minimalnya kalau sudah azan subuh mah bangun ya. Iya. Itu tuh sudah maksimal itu azan subuh. Ya, azan subuh masih tambah lagi. Kurang. Subhanallah. Maka kalau ditambah lagi bahaya, ya. Itu tanda setan kencing di telinganya. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau dia bangun kemudian berzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan. Ya, dia bangun, alhamdulilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Kalau ditambahkan yang lain, ya, dengan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Ya, tapi biasanya orang baru bangun, ya, agak sulit, ya, maka minum dulu kalau sulit. Jadi setelah kita baca alhamdulilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, minum dulu, baru setelah minum kita amalkan 10 ayat ini kalau memang masih ada waktu. Kalau bangunnya pas azan subuh, jangan baca ayat ini. Nanti kita masuk di masjid. Oh iya, ya buru-buru. Ya, Malah harus buru-buru. iya, segera kalau sudah bangun pas azan subuh. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in tawaqqa'a in halat uqdah. Kalau dia berwudu, lepas lagi ikatan yang kedua. Ikatan pertama lepasnya dengan apa tadi? Zikir, doa. Yang kedua dengan wudu. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in shalla in halat uqdah. Kalau dia salat terlepas ikatan yang ketiga, selesai semuanya. Kemudian kata Nabi, fa'asbaha nasyitan thayyiban nafs. Kalau ini dilakukan, dia di pagi harinya akan semangat. Ya, di hari itu dia akan semangat. Wa illa asbaha khabithan nafsi kasran. Kalau dia tambah lagi tidurnya, siap-siap di hari itu dia akan menjadi pemalas. Ya, maka di antara cara agar waktu kita berkah, agar kita bisa memanage waktu, manfaatkan waktu pagi. Ya, manfaatkan waktu pagi. Ya, yang pertama tadi apa? Cari keberkahan waktu. Ya, di antaranya dengan kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, manfaatkan waktu pagi kita. Ya, jangan sampai subuh murajaah lagi. Kemana kan? Murajaah naon? Sare. Murajaahnya murajaah gitu. Jangan hindari. Kalau seandainya terpaksa kita ngantuk, tidurnya setelah syuruk. Misalkan ada orang baru safar dari mana ya, maka kalau seandainya ini panjang waktunya ya, terkadang ada yang memang jam 7 dia harus kerja, setelah 7 sudah kerja. Ya ini mudah-mudahan dia dapat uzur, tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau memang sesekali dia safar, kemudian habis subuh dia tidur lagi karena masih pusing, mudah-mudahan tidak masalah. Tapi ini kalau dilakukan setiap hari Ahad, sebagian orang nonton libur, ya, habis subuh tidur lagi, nonton libur. Hari-hari biasa nggak bisa. Ini bahkan kalau bisa hari Ahad gunakan sebaik mungkin waktu subuh. Ya, olahraga, ya, zikir pagi petang dulu selesaikan, baca Quran, kemudian olahraga ini di hari Ahad. Ya. Kalau seandainya malam Ahadnya kita safar, capek, bangun jam 2, hari Ahad tidurnya kapan? Setelah syuruk. Para ulama memberikan keringanan, boleh tidur pagi, tapi setelah syuruk. Kalau memang butuh. Ya, karena kalau masih terlalu pagi, itu khawatir tidak mendapatkan keberkahan pagi. Padahal Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Maka kalau yang mau cari rezeki, cari di pagi hari. Siapa yang mau cari ilmu, cari di pagi hari. Siapa yang mau cari jodoh pagi hari juga. Ya, kalau memang ada, cari di pagi hari. Sambil lari pagi lah. Ya, sambil lari pagi. Ya, subhanallah. Ya, jadi, ya, ini di antara hal yang menjadikan kita mudah memanage waktu, yaitu perhatikan waktu pagi. Kemudian, ya, di antara hal yang
para ulama sebutkan mengenai manhaj waktu biasanya mereka menyebutkan mengenai permasalahan at-taswif. Jangan sampai kita suka menunda-nunda. Ya, taswif ini bahaya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mau ikut perang apa? Perang apa? Yang perang pertama, Bu. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Apa alasannya? Dia ngerti. Nih pasukan masih siap-siap, saya juga nanti bisa ngejar. Ini pasukan baru sampai situ, saya masih di situ. Baru sana. Akhirnya nggak jadi itu. Alasannya apa? At-taswif. Ya. Maka ya ada perkataan seorang ulama yang sangat bagus. Sebagian salaf mengatakan, "Idza futiha li ahadikum babun falyusra ilaihi." Jika dibukakan pintu kebaikan bagi kalian, maka segera lakukan. Fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan segera tertutup. Ya. Jadi selama pintu kebaikan masih terbuka, segera. Ya. Tiba-tiba hati kita memanggil kita untuk baca Quran, segera baca. Enak kayaknya nih zikir dulu, segera. Enak kayaknya ikut kajian, segera. Karena bisa jadi kalau kita nantikan gak jadi. Kalau sudah gak jadi, bisa jadi tidak akan terbuka lagi seterusnya. Ya. Maka ya hendaknya kita memanfaatkan setiap ada kesempatan baik. Dan itu biasanya bisikan dari malaikat. Ya, kalau ada bisikan kebaikan itu bisikan dari malaikat, dan kalau ada bisikan keburukan itu dari syaitan. Ya, jangan sampai kita menanti-nanti sampai ketika ajal menjemput kita baru kita katakan ya la asaddaqanna wa la akunanna minas sholihin. Dalam ayat yang lain, fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Saya akan sedekah sekarang dan saya akan jadi orang yang saleh. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah itu menerima taubat setiap hamba-Nya selama nyawa tidak sampai ke kerongkongan. Ya. Dan ini kita tidak tahu kapan akan terjadi pada diri kita. Ya, jangan cek Dari sinyal kayaknya. ya. Ya, jangan sampai kita menanti-nanti taubat. Ya. Gak apa-apa sekali lagi saya nonton ini. Gak apa-apa sekali lagi saya ya melakukan ini. Gak apa-apa saya baru sekarang saya coba. Ya. Ingat ya kata ulama kita yang dulu kita telah bahas ya. Kalau kita terpikir berbuat maksiat, tanyakan 5 hal. Ada masih ingat? Udah lama ya. Ya, kalau kita mau berbuat maksiat, tanyakan 5 hal. Yang pertama apa? Ya, di mana kita tinggal. Kalau Anda bisa bermaksiat selain di bumi Allah, silakan. Di mana lagi kita kalau tidak bermaksiat di bumi Allah? Kemudian yang kedua, kalau Anda bisa bermaksiat selain di bawah naungan langit Allah, lakukan. Di mana lagi semua langit ini milik Allah. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya datang malaikat pencabut nyawa dan kamu bisa katakan, tunggu ya, saya belum bertobat, silakan bermaksiat. Jadi ini tidak bisa kita lakukan. Kalau sudah didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, sudah. Ya, malaikat tidak akan menunggu lagi, cabut saja langsung. Kemudian yang keempat, ya kata beliau, kalau seandainya engkau mau bermaksiat, silakan maksiat, tapi nanti ketika diseret oleh malaikat Zabaniyah, ya, engkau dorong malaikat Zabaniyah ini supaya tidak menyeret engkau ke neraka. Kalau bisa lakukan, tentu tidak bisa dilakukan. Ya, maka ya kemudian yang ketiga tadi terlewat ya, kalau Anda mau bermaksiat, makanlah dari rizki selain rizki dari Allah.
5 hal yang kita tanyakan kalau kita terbukti berbuat maksiat. Kita ini tinggal di bumi mana ya? Bumi Allah. Langitnya langit mana? Langit Allah. Makanya dari rezeki siapa? Rezeki Allah. Ya. Ini atau jangan ada Sinyal. aneh. Oh, sinyal. Bukan karena anaknya ya? Tapi nyala sih. Ya? Pik. Oh, iya. Sinyal ya? Agak Oh, agak jauh. Cek. Ya. Jelas kayak gini? Baik. Ya. Jadi apa? sinyalnya kayak hujan. Cek. Cek 1 2. Nyala tadi. Sama antum hidup gak? Betul. Cek. Nah, Masya Allah. Ini karena hujan kali ya? Mungkin. Karena hujan atau karena apa? Karena sudah ada sana. Oh, sudah. Baik, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Ya, rezeki ya supaya dapat yang lebih. Baik. Nah, itu. Kemudian di antara yang dianjurkan juga yaitu buat batasan waktu aktivitas kita. Jadi batasi aktivitas kita, jangan tanpa batas ya. Misal kita tidur itu berapa jam, kalau bisa pakai alarm. Jangan tidur itu umpama apa? Seininya gitu. Senempelnya, sebangunnya. Ya. Ya, kasih alarm, Di manage tadi. di manage. Ya, tidur yang sehat itu berapa jam? 8 gitu. Ya, berapa? Ada yang tahu mungkin? Ayo, Mikael, ada yang tahu? berapa tidur yang sehat? Ayo, ada hadiah nih. Berapa jam tidur sehat? Iya, Ya. rapat dulu ya. 8, kata dokter 8 jam. Betul ya? Oke. Kita kasih buku kan. Nah, Oh, Masya Allah. pas dengan temanya tadi. Ya, Atau ya. Ya, jadi 8 jam. Tapi ini kata dokter, kata dunia medis. kata dunia medis. Kalau kata para ulama, tidur yang sehat itu yang nyenyak saja. Tidak ada waktu apa gimana? Tidak ada waktu minimal. Bahkan semakin bisa dikurangi semakin bagus. Oleh karena Ibn Baz tidurnya berapa jam? 4 jam. Bayang kalau kita tidur 4 jam ya, lengang karena tidak terbiasa. Beliau sudah terbiasa 4 jam. Itu pun dibagi 2. 3 jam di malam hari, 1 jam di siang hari. Subhanallah. Dan itu sudah terbiasa. Saking banyaknya beliau kesibukan, belum lagi beliau itu kepala fatwa, kepala hayat kibar ulama, ya, rektor Universitas Islam Madinah, demikian juga petinggi OKI, ya, organisasi Islam sedunia, organisasi fikih sedunia, itu banyak sekali. Makanya wajar tidurnya jam 12. Wajar tidurnya jam. Maka ya batasi waktu kita. Ya, kalau makan kasih waktu. Ya. Kita kalau sekali makan itu berapa menit? Biasanya berapa menit? Kalau rata-rata mungkin 5 sampai 10 mungkin. 5 sampai 10 menit itu normal. Kalau tentara mungkin lebih cepat lagi ya. Kalau tentara kan lebih cepat lagi. Ya, jadi jangan sampai ya makan setengah jam atau 10 menit, persiapannya 1 jam. Ya, jadi dilihat dulu. Ini apa makanan pembuka namanya? Appetizer ya. Ya, itulah. Apalagi kalau udah ada ini kan, udah ada appetizer sama sambal sama asin tadi. Iya. Bisa 2 jam. Lalu kalau ada liwet, ada jengkol, nambah Nggak beres-beres. nggak beres-beres. Ya. Kemudian nanti ada dessert makanan penutup, makanan pembuka, makanan inti, Kan itu makan penutup. Ya.
Ini kalau sesekali dalam momen-momen tertentu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau setiap hari seperti ini, ya, ini waktunya sayang. Bahkan ada sebagian orang yang selalu cari yang viral. Ya, hari ini makan bakso viral, besok seblak viral, apalagi ya pokoknya semua pilihan di Sukabumi harus kena nih sama si nggak boleh ada yang lewat. Ya, ada sebagian orang seperti itu. Ini kalau memang ya Anda merasa pede ketika nanti Allah tanya, waktu kamu dihabisin apa? Ya. Anda jawab, ya untuk menghabiskan semua kuliner di Sukabumi ya Allah. Ya. Ini kalau Anda pede silahkan lanjutkan. Ya, viral. Ya. Kalau Anda pede menjawab seperti itu di hadapan Allah silahkan lanjutkan. Kalau tidak berarti harus diperbaiki. Ya. Sesekali, bukan sekali, nggak apa-apa. Atau mungkin ya, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Ya, tapi setiap hari. Ya. Bahaya. Baik, jadi kita masih ada waktu kurang lebih sebentar. 10 menit lagi kita. Ya. Nah, ini kita ini ada. Ini tadi ada yang jawab dari Ahwat, pertanyaan tadi itu yang sempat tertunda. Izin menjawab Ustadz katanya, masa muda disebutkan secara khusus ini karena masa muda adalah masa produktif, masa-masa banyak hal yang bisa dilakukan, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kalau sudah tua sudah banyak uzur. Ya, betul ya. Karena masa muda adalah masa paling berharga. Ya, tadi yang jawab silakan menghubungi teknisi di belakangnya dan dapat buku nanti, insya Allah. Baik, Pak. Nah, kita sedikit mengulang kan sebelum ke porsi mungkin ya. Ini kan tadi ada disebutkan oleh Ustadz apa namanya yang pertama di antara 5 keutamaan itu 5 hal yang harus dilakukan adalah manfaatkan masa muda sebelum dengan masa tua. Mungkin untuk ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah usia 50 ke atas nih, jadi ngapain nih kita masih bisa nggak nih? Apa ada indikator batasan? Ya? Apakah ada indikator batasan usia muda itu sampai usia berapa sih? Ya, atau kalau sudah sampai usia berikut, apakah ada kesempatan untuk melakukan hal yang baik? Memang betul ya kata para ulama, masa muda itu sampai 40 tahun. Tapi kalau lebih dari itu, apakah pasrah? Tidak. Iya, tidak. Bahkan lihat bagaimana para sahabat, ya, bagaimana cek. Oh, berarti dua-duanya intinya receivernya. Tapi nyala lagi sih. Cek 1 2 sebentar. Ini ada. Cek 1 2. Cek. Oh iya. Berarti sinyalnya ya sinyal. Harus ada yang jagain sinyalnya. Harus beli lagi tuh sinyalnya. Ya. Jadi lihat bagaimana para sahabat, mereka banyak yang masuk Islamnya setelah usia 40 tahun. Tapi tidak menjadikan mereka tidak hafal Quran, ya, tidak hafal hadis. Jadi ya ini bukan berarti pasrah, oh berarti saya sudah 40 tahun nggak usah. Ya, bahkan kita dapati ada nenek-nenek hafal Quran mulainya dari usia 70 tahun. Ya, hafal Quran selama 2 tahun. Apalagi kan kalau nenek-nenek tidak ada kesibukan ya. Maka bukan berarti kita jadi pasrah. Bukan berarti kita jadi pasrah dengan keadaan. Tapi ya biasanya orang kalau sudah melewati masa mudanya agak sulit. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, wahai Syekh, apakah saya itu lebih baik menghafal Quran atau menuntut ilmu? Kemudian Imam Ahmad jawab, oh ini sudah tua. Apa jawaban beliau? Menuntut ilmu. Kemudian ada lagi yang nanya, wahai Syekh, saya lebih baik menghafal Quran atau menuntut ilmu? Dilihat masih muda, hafal Quran. Jadi ini sesuai dengan kondisi kita. Jadi kalau sudah 40 tahun ke atas, mungkin kalau hafal agak susah, nuntut ilmu saja, pahami, amalkan. Baik, masih ada waktu sedikit lagi, kita kasih pertanyaan tadi ya. Ya. Tadi mungkin di akhir kita menjelaskan juga 5 angka pada saat sebelum melakukan maksiat. Ya. Mungkin sebutkan berapa kan minimal 3 atau 3 mungkin dari Iqbal yang tahu. Dari awal silakan WhatsApp langsung ya. Kita akan dapat 1 hadiah keren. Nah, silakan dari Iqbal enggak? 3 saja sebelum closing. 3 langkah
preventif, pengingat sebelum melakukan maksiat. Silakan dari Ahmad langsung di WhatsApp aja 0816 1370 Silakan, boleh sampaikan juga nggak apa-apa. Betul, silakan. Nah, silakan. Ya, yo, Dede, mungkin aja bapaknya aja. Oh, betul, silakan. Start di parasit aja. Jale. Udah, emang ini bumi Allah. Langit di nama langit mana selain nama apa selain Allah. Terus yang ketiga rezeki itu selain dari Allah ya silakan. Masya Allah, betul ya? Mas. Tiga. Masya Allah. Luar biasa. Apa Pak? Assalamualaikum. Ya, jadi di bumi mana kita berpijak kalau tidak di bumi Allah. Kemudian langit mana kita bernaung kalau bukan di bawah langit Allah. Kemudian rezeki siapa yang kita makan kalau bukan rezeki dari Allah. Ini tiga. Baik Ustaz, mungkin dari Ahmad pun sempat WhatsApp ya. Mungkin di menit terakhir Ustaz, ada mungkin sebagai closing statement kayak apa aja Ustaz? Ya, Seperti itu Pak. Ya. Para ikhlas sekalian dan masing-masing kita ini memiliki modal yang sama. Tidak ada perbedaan antara kita dengan orang-orang soleh, bahkan dengan Nabi SAW sendiri pun sama. Ya, kita memiliki 24 jam, Nabi, para sahabat, orang-orang soleh pun sama memiliki 24 jam. Yang berbeda adalah bagaimana kita menggunakan waktu. Ya, oleh karenanya, kalau sekiranya tidak terlalu perlu, ya jangan terlalu banyak nongkrong, jangan terlalu banyak ngobrol. Ya, bicara ini, bicara itu, ngurung sini, ngurung itu, kemudian main game juga ya, anak-anak biasanya main game. Ya, mungkin ini ada khusus ya. Ya. Khusus. Ya, main game, ya jadi kurangi sebisa mungkin. Ya karena sungguh masa terbaik kita adalah masa yang kita gunakan untuk beramal soleh, dan tidak ada penyesalan yang lebih besar nanti di hari kiamat melebihi penyesalan kita terhadap waktu. Kenapa? Oleh kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena ketika seorang melakukan penyanyian waktu itu akan memotong dia dari Allah dan negeri akhirat. Ya, beliau menyebutkan 10 hal tentang hal yang sia-sia. Yang paling bahaya itu 2 kata beliau. Yang pertama adalah menyanyiakan hati, yang kedua adalah menyanyiakan waktu. Kenapa menyanyiakan waktu bahaya sekali? Karena memotong kita dari Allah dan negeri akhirat. Ini bukan pembicaraan yang ecek-ecek, ini pembicaraan berasal dari para ulama kita yang luar biasa, pengalamannya sudah panjang, maka manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan sudah memberikan ilmunya kepada kita di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara termasuk kita semuanya, terima kasih sudah hadir di kajian termasuk di Masjid Darut Taqwa Persekutuan Sama Sukabumi. Insyaallah Ustaz, nanti ke depan kita akan bertemu lagi di kajian selanjutnya. Mudah-mudahan